Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber dari Lembaga Administrasi Negara, izin saya memperkenalkan diri. Nama Haidan, saya adalah Widya Iswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada akhir sesi workshop PKP dan PKA ini kami ditugaskan untuk membuat satu strategi pembelajaran dan memilih salah satu materi yang diminati dalam sebuah agenda. Saya mengambil agenda 3, yaitu tentang manajemen kinerja. Dengan materi yang dipilih adalah manajemen penganggaran. Untuk itu kami akan paparkan melalui beberapa slide. Mohon Bapak dan Ibu untuk mengkoreksi jika ada kesalahan. Strategi mata pelatihan manajemen penganggaran pada pelatihan kepemimpinan administrator. Kompetensi yang dibangun yaitu membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasinya sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kemudian mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Dasar hukum pelatihan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana di dalamnya ada amanat untuk memberikan pelatihan kepada para ASN, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian ada untuk mengisi jabatan adalah dengan standar kompetensi jabatan melalui Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017. Pelatihan ini didasari oleh Perlan Nomor 7 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 1008. Strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen penganggaran. Kegiatan belajar mengajar manajemen penganggaran terbagi dalam 3 item, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Untuk lebih jelasnya akan kami paparkan pada slide berikutnya. Deskripsi singkat. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan organisasi, sistem penerimaan dan pengeluaran negara, kebutuhan belanja dalam penyusunan anggaran indikatif sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan menyusun rencana kerja secara agregat sesuai rencana strategis dan rencana kerja. Mata pelatihan disajikan secara interaktif melalui metode sharing, diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek, demonstrasi, dan kerja kelompok. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan peserta dalam menyusun rencana kerja anggaran secara agregat sesuai rencana strategis dan rencana kerja. Tujuan pembelajaran di materi ini adalah peserta diharapkan mampu memahami urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan organisasi, dan di kemudian sistem penerimaan dan pengeluaran negara, kebutuhan belanja dalam penyusunan anggaran indikatif sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta mempraktikkan menyusun rencana kerja anggaran secara agregat sesuai rencana strategis dan rencana kerja. Tahapan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas diawali dengan pendahuluan, yaitu memperkenalkan diri fasilitator,
membangun rapat dengan peserta dengan cara bertanya apa yang peserta ketahui setelah membaca bahan ajar. Peserta mendengar, memberi respon. Metode yang digunakan yaitu ceramah, brainstorming, bermain game, diakhiri dengan bernyanyi, bisa lagu perjuangan atau malam. Dilanjut dengan menjelaskan deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran. Peserta berdiskusi dengan metode tanya jawab. Penyajian 1, memaparkan materi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan kewenangan organisasi. Metode yang digunakan melakukan diskusi dengan teman di sebelahnya dengan topik yang dimaksud. Jadi metodenya pair share. Dilanjutkan dengan meminta satu orang dari tiap pasangan untuk menjelaskan tentang hasil diskusi dan sharing sambil menuliskan poin hasil diskusi di flipchart, kemudian ditajamkan untuk lebih pemahaman tentang materi tersebut. Penyajian kedua, memaparkan materi sistem penerimaan dan pengeluaran negara. Di sini yang dibahas adalah konsepsi dasar pendapatan negara dan belanja negara. Dari mulai dokumen pelaksanaan, sistem penerimaan, sistem pengeluaran, dan sistem pengarsipan dokumen. Metode yang digunakan adalah membentuk kelompok peserta 5 atau 6 kelompok untuk kemudian mendiskusikan. Setelah itu meminta setiap kelompok untuk menjelaskan tentang hasil diskusi dan sharing sambil menuliskan poin hasil diskusi di flipchart. Ini nanti dipanelkan antar kelompok untuk disamakan persepsinya mengenai pemikiran tentang sistem penerimaan dan pengeluaran negara. Membahas poin hasil diskusi kelompok sebagai penajaman materi yang disampaikan dengan metode ceramah tanya jawab. Memaparkan kebutuhan belanja dalam penyusunan anggaran indikatif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Materi ketiganya. Kemudian peserta menyimak dan merespon. Metode yang digunakan mengajak peserta untuk bersama-sama melakukan diskusi atau simulasi penyusunan pagu indikatif. Ini disertai dengan banyak contoh-contoh nanti yang akan kita bawa bagaimana cara menyusun pagu indikatif. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua, subpokok bahasannya yaitu menyusun rencana pengendalian dan evaluasi kinerja sistem penganggaran. Setiap kelompok membuat instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja sistem penganggaran. Materi terakhir yaitu pemaparan persiapan praktik penyusunan RKA secara agregat sesuai rencana strategis dan rencana kerja. Diakhiri dengan mengajak peserta untuk bersama-sama mempraktikkan menyusun rencana kerja anggaran secara agregat sesuai rencana strategis dan rencana kerja. Di akhir sesi pembelajaran, fasilitator menyimpulkan materi pembelajaran dan menugaskan peserta untuk menindaklanjuti kompetensi yang telah diperolehnya dalam manajemen penganggaran di lingkungan kerjanya masing-masing. Tugas peserta mencatat kesimpulan, mencatat tugas untuk ditindaklanjuti. Sekian, semoga dengan pembelajaran ini dapat mendorong kita semua, dinas, instansi, lembaga pemerintah, unit-unit pelayanan publik untuk senantiasa berupaya menyusun rencana kerja anggaran secara terpadu agar berkinerja tinggi. Demikianlah paparan mengenai strategi pembelajaran manajemen penganggaran. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para peserta pelatihan nantinya. Pada Bapak dan Ibu, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.